Are you ready? Stand by. Kemarin sudah membahas masalah ini ya, bedanya transaksi yang di forex trading ya Pak ya, Betul. sama investasi yang abal-abal. Betul. Nah sekarang kita mau belajar untuk apa sih yang sebetulnya dibutuhkan kalau kita mau transaksi forex, apa yang harus kita pahami sebetulnya Pak? Jadi yang penting karena ini bukan investasi seperti yang kemarin kita diskusikan, ini ya? transaksi. Yang penting itu dua. Apa itu Pak? Yang pertama masalah dana, yang kedua masalah knowledge. Oke, sekarang kita ngomong masalah dana dulu yang gampang Pak. Ya. Kalau nulis kan pasti panjang ya. Betul. Pak sambil ngemil dulu Pak. Ya. Ini andalannya sini Pak. Andalannya sini. Kentang goreng. Kentang goreng dimanapun selalu andalan ya. Tapi sebenarnya andalannya orang Indonesia apa ya Pak? Kacang. Kacang. Oh, kacang nomor 1. Kacang gitu kan. Kacang. Jadi Dana Pak. Dana. Kalau saya boleh bilang, dari sekian tahun pengalaman saya trading mulai 2006, orang ini harusnya paham bahwa trading di perusahaan futures atau perdagangan berjangka komoditi itu sama dengan orang buka bisnis seperti biasanya. Jadi kekuatan dana ini penting dan mutlak. Tentunya harus dibarengi dengan skill yang bagus, knowledge yang bagus, skill yang bagus. Jadi dana itu penting. Karena apa? Ini bisnis, ini transaksi, ini jual beli. Semakin kuat danamu, kemungkinanmu profit lebih besar. Karena apa? Kalau pada waktu ini, jadi market futures ini, market derivatif atau bidang perdagangan berjangka ini two ways transaction. Dia bisa pada waktu market naik ambil untung, pada waktu market turun juga bisa ambil untung. Itu jadi namanya bisa yang sell pada waktu turun, tinggi, betul. buy pada waktu dia rendah gitu ya. Betul. Jadi bisa buy, bisa sell. Nggak melulu seperti saham biasa yang harus buy dulu seperti itu. Oleh karena itu kekuatan saham penting, kekuatan dana penting. Karena apa? Kalau misalnya buy naik, sell turun, nggak belajar. Keinginannya seperti itu, tetapi yang terjadi kenyataannya tidak bisa seperti itu. Banyaknya pada waktu buy, turun. Betul. Pada waktu sell, naik. Apa yang harus dilakukan? Strategi tradingnya seperti apa? Apakah mau di averaging, apakah mau di kunci, ataukah mau di cut loss. Averaging pun ada averaging biasa, ada averaging bertingkat, ada averaging double, banyak strategi tradingnya. Jadi kekuatan dana, sekali lagi. Karena itu selalu saya sampaikan kepada calon nasabah saya bahwa untuk trading ini jangan sekali-sekali uang operasional kantor, uang operasional rumah tangga, uang pinjaman apalagi jangan. Harus betul-betul dana nganggur. Sehingga bila misalnya ada apa-apa dengan resikonya, tidak mempengaruhi yang lain. Seperti itu. Prinsipnya gampang kok Pak Teguh. Pak Teguh kepingin tahu, trading ini, buntutnya nanti kan pertanyaannya adalah, trading ini mudah apa enggak sih? Nah iya pasti itu Pak. Trading itu susah. Lah kalau sampai trading susah, kan ya susah juga masuknya Pak berarti. Betul. Gini, masyarakat harus paham bahwa ini bidang yang baru, bukan tebak-tebakan. Ada ilmunya. Dan sama seperti bisnis pada umumnya, kadang-kadang orang harus jatuh bangun melewati hal-hal yang tidak enak baru dia kemudian belajar. Oleh karena itu, saya biasanya selalu menyampaikan kepada calon nasabah, sudah paham resiko belum? Sudah pernah. Itu pasti disampaikan ya Pak ya? Harus, wajib. Soalnya kan ada yang beberapa yang setahu saya, mungkin saya salah. Kan hal-hal yang kayak gitu kan nggak disampaikan gitu Pak. Disclaimer-nya itu kan nggak disampaikan. Itu keliru. Biasanya itu orang yang hanya punya keinginan dan cepat closing, dan cepat masuk. Padahal buntutnya bermasalah. Saya nggak mau gitu. Jadi
biasanya bisa jadi itu orang-orang yang mungkin jam terbangnya masih baru di industri ini. Jadi saya selalu sampaikan, udah pernah trading, udah pernah coba demo trading, udah tahu resikonya, seperti itu. Karena apa? Itu wajib disampaikan. Karena seperti yang kemarin terakhir kali kita diskusi di ujung sesi sebelumnya, orang kalau profit diem-diem aja. Benar. Orang kalau loss teriak-teriak seperti itu. Jadi memang strategi trading itu perlu kekuatan dana. Jadi selain kekuatan dana, strategi trading. Strategi trading terkait dengan apa? Terkait dengan trading plan. Jadi orang harus punya trading plan. Trading plan itu tergantung dari analisa. Analisa itu berdasarkan data segala macam ya. Jadi ada 2 jenis analisa. Analisa teknikal, kemudian analisa fundamental. Kalau yang teknikal itu teknikal kebiasaan. Biasa nembak. Kebiasaan nembak teknikal. Analisa teknikal ke arah mana Pak biasanya? Analisa teknikal kita bicara grafik. Oh, kita baca grafiknya. Baca grafiknya. Yang dari candlelight-nya itu ya. Mau ke arah kira-kira naik turunnya itu Pak. Oke, jadi analisa grafik teknikal. Jadi teknikal Pak. Kita bicara masalah support resisten. Kita bicara masalah tren. Kita bicara masalah pola pengulangan. Kita bicara masalah pola retracement. Kita bicara masalah bentuk-bentuk candlestick. Karena itu bisa dibaca. Dan seharusnya kalau di banyak negara, saya punya teman di Amerika, pada waktu dia ikut menjadi pialang saham, grafik ini ada ilmunya, chartologi. Jadi kita bisa membaca ini maksudnya apa. Kapan masanya dia akan turun, kapan dia masih naik. Kuat turunnya atau kuat naiknya. Betul, seperti betul. Itu bisa. Terus kemudian kita bicara bahwa selalu ada repetisi, selalu ada pengulangan seperti itu. Nah itu kita bicara teknikal. Jadi 90% trader kelas dunia itu berdasarkan teknikal. Mereka nggak ngelihat yang isu segala macam nggak. Jadi lebih banyak mengamati ke ini Pak. Teknikal. 90%. Karena grafik berarti dia. Ya, grafik. Karena technical ini selalu ada repetisi, selalu ada pengulangan. Lebih mudah dibacanya. Berarti itu yang akhirnya dimanfaatkan oleh salah satu investasi bodong abal-abal itu, Pak. Beda lagi. Kalau itu mereka ini yang banyak yang terjadi adalah mereka memainkan grafik, memanipulasi grafik. Manipulasi. Betul. Tapi ngomongnya berdasarkan ya grafik ini. Seperti ini. Padahal enggak gitu kan. Mereka mengadang-adakan sendiri seperti itu. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan. Jadi kembali lagi 90% yang trader yang biasa main trading itu grafik ini ya, bacanya dari grafik ya. Jadi ini grafik yang masih polos, dari situ kita akan bisa membaca tren, terus kemudian juga nanti ada begitu banyak indikator. Begitu banyak indikator. Nah, indikator ini yang nantinya salah satu indikatornya yang di bawah ini stokastik. Untuk kekuatan naik dengan turunnya, bullish dengan bearishnya. Jadi ini bullish bearish Pak ya. Yang merah berarti turunnya. Yang bearishnya. Jadi kalau orang bilang bullish. Bull itu kita bicara tanduknya banteng, jadi naik ke atas. Bull. Satu lagi bearish itu ke perutnya beruang turun, bearish, bearish seperti itu. Jadi bullish itu potensi naik atau gerak naik, bearish itu turun seperti itu. Ini salah satu indikator. Jadi ini apa cara bacanya kalau gini Pak? Sebentar, nanti kita baca. Jadi indikator itu banyak dan kombinasi indikator itu bisa disusun, di-arrange menjadi robot trading atau expert advisor seperti itu. Jadi itu teknikal. Ya, jadi itu teknikal yang pertama. Yang kedua kita bicara masalah fundamental. Apa analisa fundamental? Fundamental ini adalah kita melihat kalender ekonomi dunia. Data-data yang dikeluarkan dari ekonomi dunia ya. Dari Amerika, dari Jepang kayak gitu-gitu. Betul. Mungkin bisa ditunjukkan. Yang data ya? Data ya. Salah satunya seperti ini. Jadi kita biasanya ngelihatnya di forexfactory.com. Forexfactory.com di situ kelihatan ada data-data ekonomi yang bisa mempengaruhi pergerakan arah mata uang. Memang ya Pak, biasanya memang gitu ya, berpengaruh ya. Terutama untuk yang warnanya merah, high impact. Jadi di Forex Factory ini ada yang merah, high impact, ada yang orange, berarti medium yang merah impact. Ini yang sangat berpengaruh ya? Sangat berpengaruh. Pergerakannya bisa sangat ekstrim seperti itu. Nah, jadi itu dua.
Pertanyaan berikutnya adalah technical dengan fundamental. Kalau misalnya kita bisa menguasai, itu mencakup berapa persen sih kemungkinan kita untuk bisa winning rate-nya lebih tinggi? Betul. Cuma 85-90%. Oh, jadi bukan 100% Pak ya? Sehebat apapun orang bisa menguasai technical dan fundamental analisa, tidak bisa 100% pasti menang. Oke, jadi 80%-an ya? 85-90%. Sisanya apa? Ada 2 S. Pertama, sentimen. Yang kedua, spekulan. Lah ini yang susah. Sentimen market. Sentimen itu apa maksudnya Pak? Sentimen ini ketakutan market. Iya. Ketakutan market. Contoh, 2007. Bulan Oktober atau November waktu itu. Lehman Brothers. Bukan. Waktu itu ada peristiwa mantan Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto mau mencalonkan lagi menjadi PM. Pada waktu kampanye, dia kemudian dibunuh. Oh, ya. Padahal waktu itu Benazir Bhutto diduga disupport oleh kekuatan Eropa Barat, Amerika. Dengan in return pada waktu dia nanti terpilih, dia akan membuka pintu jalan untuk Amerika di arah ke Afghanistan untuk memerangi terorisme, ISIS, seperti itu. Tapi dia dibunuh. Seketika saat itu juga emas naik, minyak naik. Kenapa? Ada satu adagium prinsip bahwa bila ada ketidakstabilan politik, ekonomi, atau ketegangan yang membuat market menuju arah ketidakpastian, yang bergerak pasti satu produk yang menjadi safe haven. Ya, yaitu gold. Gold, seperti itu. Safe haven ya itu ya. Safe haven-nya gold. Kadang-kadang yen, kadang-kadang Swiss, tapi yang lebih sering adalah emas. Ya, karena apa? Mereka akan lari ke arah komoditi. Komoditi yang paling liquid emas, seperti itu. Sehingga emas waktu itu langsung terbang tinggi, naik tinggi. Satu lagi bahwa India dengan Pakistan bertetangga, 2 negara kecil di Asia depan, tapi dua-duanya ini tidak akur, karena sejarah Perang Dunia Kedua dibagi oleh Inggris, plus dua-duanya punya senjata nuklir. Oh, takut gitu kan. Terus kemudian balik lagi pada waktu invasi Amerika ke Irak. Ada zona no-fly zone utara dan selatan. Di Irak bagian utara ada pemberontak Kurdi, terus kemudian baku tembak dengan tentara dari Irak. Tiba-tiba saat itu harga minyak dunia terbang, naik. Ya karena perang itu ya Pak, berarti ya. Karena di tempat mereka tembak-tembakan itu ada jalur pipa minyak internasional. Jalurnya. Bukan kilangnya tapi di jalurnya. Jalurnya. Jadi orang kan khawatir nih. Kalau ada apa-apa kena tembak, meledak, jadi kehambat semua. Otomatis kan supply terhambat. Kita bicara hukum ekonomi. Supply terhambat, otomatis harga akan naik. Lah ini kekhawatiran aja udah bikin seperti itu. Seperti itu. Jadi ini sentimen. Jadi sentimen ini karena berita dan faktor-faktor politik itu ya Pak berarti ya? Bukan, lebih ke arah ketakutan. Oh ketakutan, jadi sentimen ini ketakutan betul, ya Pak ya? Dan ini biasanya ditularkan. Misal di New York, orang ngelihat, oh ada satu pemain besar, fund manager, tiba-tiba ngelepas saham besar dalam waktu bersamaan. Yang lain sudah langsung kan refleks ikut. Padahal mungkin tidak tahu kenapa. Panik gitu Pak? Betul, karena pernah terjadi sekitar 2008-2009 Dow Jones itu turun lebih dari 10%. Oh, pada saat bersamaan. Ya? Betul, tapi kemudian recovery di halt ya, di hold ya. Kenapa ternyata? Ternyata kesalahan dari brokernya masukkan kebanyakan nol. Oh. Jadi orang kadang-kadang bereaksi spontan gitu loh, panik market loh, pemain besar lepas. Karena mereka takut gitu kan. Itu ada ya kejadian gitu ya Pak ya. Betul. Itu termasuk yang apa Pak? Bukan sentimen ya? Sentimen. Itu termasuk sentimen juga? Betul. Yang berikutnya spekulan. Nah ini yang spekulan. Spekulan ini susah. Karena apa? Kita tidak bisa tahu benak pikiran dari orang-orang yang berkuasa untuk menggoyang market. Berarti spekulan ini dalam arti orang yang punya dananya yang besar, yang berpengaruh banget Pak.
Contoh kayak Soros. Ya, itu yang terutama yang selalu ya berpengaruh. Elon Musk sekarang. Elon Musk, ya. Warren Buffett juga. Nah, itu berarti itu. Ini orang-orang yang berpengaruh, termasuk Donald Trump juga, Pak. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang bilang bahwa misalnya nih, kalau Warren Buffett bilang kelihatannya dolar sudah overbought, dia bisa akan turun. Langsung ini suara semuanya. pancingan gitu loh. Iya. Pada waktu ada 1-2 orang yang kemudian merespon dengan sell dolar sehingga indeks dolar turun, maka akan kemudian menggulung ke bawah. Jadi cuma karena statementnya aja. Statement pemicu seperti itu. Jadi ini yang membuat terus kemudian spekulan dan sentimen ini karena tidak bisa diprediksi, membuat trading forex ini susah. Jadi berdasarkan ada data juga percuma ya Pak ya? Kadang-kadang memang perlu ada data juga. Bukan percuma. At least kalau kita bicara technical fundamental kita pegang 85-90% dengan strategi trading yang pas, seharusnya ya, cukup 85% membuat kita itu ya. Cukup membuat kita confident untuk mulai. Berarti 85%-nya itu berarti Pak. Berarti yang sisanya 10%-an itu tergantung spekulan juga spekulan itu ya, sama sentimen yang itu kita tidak bisa prediksi dan kita harus segera bertindak cepat kalau misalnya ternyata posisi market berlawanan dengan posisi trading kita. Ya. Ini yang memang membuat terus kemudian trading forex, indeks saham, futures, komoditi maupun CFD itu tidak mudah. Tapi memang ini baiknya Pak. Kenapa baiknya? Coba bayangkan kalau misalnya trading forex ini mudah. Bayangkan Pak Teguh, tidak akan kerja yang sekarang. Main forex aja langsung, trading forex aja. Saya trading forex. Teman-teman trading forex terus semua. Terus yang kerjanya siapa? Sekarang masalahnya, begitu kita punya banyak duit, kita mau jalan-jalan nih. Nah, kita mau terbang ke yang mahal apa? Jepang. Jepang. Kita nggak bisa berangkat Pak. Nggak ada yang jadi pilotnya. Pilotnya juga lagi trading forex. Semuanya trading. Pada waktu kita mau pergi trading, kita mau jalan-jalan ke Jepang nggak bisa karena pilotnya nggak ada. Kita pegel. Sakit hati, kita lapar, kita cari restorannya tutup. Iya, nggak ada yang jadi masak segala macam. Iya, mereka trading forex. Trading semua. Karena forex itu gampang gitu kan. Susah juga buat kita gitu kan. Jadi perputaran uangnya ini memang cukup besar. Kalau forex memang besar ya Pak? Pada waktu saya pertama kali masuk di industri ini 2006, perputaran uangnya itu 1,6 triliun US dollar. Perputaran uangnya. Iya. Itu sedunia Pak ya? Sedunia. Saat ini sudah di antara 5 sampai 6 triliun US dollar. Banyak ya Pak ya? Banyak. Ya? Sejak berarti 2006. semakin banyak yang ini bermain untuk trading ini ya? Bukan, memang ini pergerakan perputaran uang dunia yang realnya seperti itu. Yang ada harga sekarang ini kan memang dari berdasarkan harga pergerakan dunia. Jadi bisa ditunjukkan mungkin harga runningnya. Running harganya bukan. Terus ini. Jadi ini running harganya. Ini running harga untuk kalau transaksi Pak ya? Kalau transaksi. Jadi ini platformnya namanya MetaTrader. Ini yang paling simple kalau tampilan di Android seperti itu. Jadi mau tahu pokoknya ini harga Pak yang sebelah kiri Pak sama sebelah kanan. Jadi yang pertama paling kiri adalah produknya. Ya. Jadi kalau mata uang itu selalu ada namanya pair. Kenapa pair? Dia nggak mungkin single. Oh ya, mau ditukar sama siapa? Betul. Jadi banyak sekali mata uang. Jadi kalau mata uang kita bicara masalah ada 2 jenis mata uang forex. Yang pertama adalah yang major sama minor dengan yang cross rate. Oh, cross rate ya. Jadi kalau major biasanya pairnya dengan USD. Ya. Jadi Euro USD itu yang di depan semua mintanya Pak ya. GBP USD, terus kemudian Aussie USD, USD CHF dengan USD JPY. Ini major. Ini yang sering diperdagangkan. Lebih sering diperdagangkan. Tapi di luar itu juga ada yang Euro GBP. Jadi mata uang Euro terhadap Great Britain Pound Sterling, seperti itu. Euro Aussie Dollar, Euro Swiss seperti itu. Kalau tempatnya Bapak sampai seberapa banyak yang trading yang termasuk cross country-nya? Cross trade itu cross rate ya. Itu apakah semua bisa atau hanya tertentu aja Pak? Hanya beberapa orang tertentu. Orang lebih cenderung ke major. Major berarti banyak yang tradingnya Euro US, Aussie juga jarang. Aussie cukup banyak. Ya. Kalau yang Jepang, Jepang, yen apakah juga cukup banyak? Cukup banyak juga. Jadi karakteristik mata uang masing-masing ini punya karakteristik sendiri-sendiri. Yang paling banyak Pak di trading kan yang mata uang apa aja ini Pak?
beragam ya, lebih kurang sama. Tapi kalau kita bicara major dengan cross rate, banyak majornya memang. Majornya ya. Jadi orang lebih seneng yang ngikuti majornya. Kalau kita ngelihat yang ketiga, XAU USD. Ini emas. Ya. Jadi kodenya XAU USD. Seperti itu. Kemudian lajur yang paling kiri itu adalah running bid. Yang sebelah kanan running as. Bid itu apa, Pak? Bid itu pada waktu kalau kita mau jual, kita mau sell, kita dapat harga itu. Berarti nasabah mau jual. Ya, nasabah mau jual ya. Kalau yang sebelah kanan running as. Pada waktu kita mau buy, kita dapatnya. Jadi nasabah mau beli. Betul. Gitu ya. Seperti itu. Lah, itu ada spread. Apa itu spread? Spread adalah selisih harga. Ya. Jual beli ada selisih beli. Biasa kalau kita bicara spread ini seperti kalau misalnya kita beli emas juga sama ya. Jual beli seperti ada spread. Semakin rendah spreadnya itu semakin bagus. Karena apa? Semakin murah transaksinya, jadi semakin mudah BEP. Mau main cepat juga bisa gitu ya biasanya gitu ya. Bisa, kepingin cuan lebih cepat bisa seperti itu. Jadi kode di belakangnya tuh ECN. Nah, di tempat kami Soge ini sedang persiapan untuk rencana bila tidak ada halangan bulan 6 atau bulan 7 depan kita akan keluarkan tipe account ECN. ECN ini adalah Electronic Communication Network. Satu produk yang istimewa yang pada intinya langsung mengarahkan dari nasabah langsung ke ujung akhir dari transaksi dari LP liquidity provider atau bankersnya, sehingga karena jarak yang lebih pendek ini memungkinkan spreadnya kecil. Jadi mulai 0, dalam hal ini euro ini cuma 0,4, emas hanya 16 poin, padahal biasanya 50 lebih seperti itu. Dan di tempat kami biasanya pada waktu market hectic karena data ekonomi penting yang merah itu keluar itu bukan melebar spreadnya, tapi malah mengecil. Sering nol untuk forex. Kalau orang yang semakin kondisi tidak pasti itu kan main spreadnya melebar ya Pak. Di tempat kita enggak. Benar. Malah mengecil untuk forexnya. Tambah lebih bagus itu mestinya. Seharusnya jual lebih belinya bagus. lebih cepat, lebih bisa ya. Nah sekarang kalau kita ngelihat ini masing-masing, termasuk nanti kalau misalnya ada energi ya, energi minyak gitu ya, itu kan juga dalam dolar. Sehingga saya biasanya tadi melihat ke grafik tadi sebelumnya, tampilan sebelumnya yang grafik. Nah, ini adalah dolar indeks, grafik harian daily. Dolar indeks daily ya kotaknya daily. Itu time frame-nya. Ini berarti mau tahu ke arah kemana US dolarnya naik. US dollar. Kenapa ini penting untuk kita ngeliat? Jadi omong-omong grafik ini bisa dilihat dari investing.com, bisa install aplikasinya. Jadi kenapa US dollar ini penting? Apa itu US dollar? US dollar adalah indeks US dollar adalah US dollar terhadap 6 mata uang utama dunia. Jadi mau kemana indeks dolar mau ini naik penting, atau mau turunnya itu ya berarti. Karena kalau misalnya indeks dolar kita ngelihat trennya sejak Desember tahun lalu 5 bulan, 6 bulan ini dia up trennya. Trennya up. Otomatis euro, pound sterling, melemah. Australian dollar dia grafiknya turun melemah. Betul. Sebaliknya yen dengan Swiss karena dia indirect, dia juga melemah tapi grafiknya naik. Ini penting. Emas, minyak dalam dolar per barel. Demikian juga kalau dalam kondisi normal tidak ada safe haven, tidak ada ketidakpastian ekonomi, dia pasti akan mengikuti. Oh ini kalau dalam kondisi dolar indeks seperti ini naik, seharusnya emas pun akan turun, minyak pun akan turun. Jadi utamanya satu Pak ya, sebelum trading kita lihat indeksnya US dollar dahulu, benar ya Pak? Kalau buat saya, kalau tradingnya ke major. Kalau tradingnya makanya orang kadang-kadang tidak terlalu suka trading forex yang cross rate karena dia harus melihat banyak parameter. Kalau euro USD, dia cukup melihat indeks US dollar seperti ini, ditambah ngelihat ke forex factory data-data Eropa. Benar. Kalau misalnya dia mau trading
Euro GBP misalnya. Susah dia itu berarti harus melihat indeks dolar, dia harus melihat data Eropa dan datanya Inggris seperti itu. Jadi lebih susah kompleks, ya. Betul, seperti itu. Terus kemudian coba kita lihat, coba kita lihat data. Saya ngelihat data di CNBC. Oke, satu lagi. Oke. Hari Kamis kemarin lewat tengah malam jam 1 itu ada suku bunga Amerika. Itu yang biasanya ditunggu-tunggu sama sangat ditunggu-tunggu. Jadi mau naik atau mau turun dia yang berpengaruh banget ya. FOMC itu adalah Federal Open Market Committee, komite kebijakan ekonomi dari The Fed, Bank Sentral Amerika. Betul. Mereka ini bertemu 8 kali dalam 12 bulan, dalam setahun. Lah, sudah diramalkan sejak 2-3 minggu yang lalu bahwa The Fed akan naikkan suku bunga. Ya, karena inflasinya mereka juga naik waktu itu ya Pak ya. Inflasi mereka tahun lalu itu tertinggi sejak 40 tahun terakhir dan mengerikan. Inflasi yang tinggi membuat mata uang mereka jadi jatuh harganya seperti itu. Jatuh nilainya. Kemarin sudah diprediksi bahwa mereka akan naik 50 basis point. Jadi previous kurang dari 0,5%, forecast atau pooling itu kurang dari 1%, actualnya betul. Ya, tetapi kalau kita melihat logikanya seharusnya pada waktu trennya sebelumnya sudah dovish naik, indeks dolarnya seharusnya kalau kita juga naik lagi. Harusnya naik lagi, tapi kita lihat coba di grafik yang tadi berikutnya yang ada 15 menitan. Ini per tanggal 5 Mei, sama-sama 5 Mei ya. Jadi itu jam berapa pengumumannya Pak? Malah pada waktu itu jam 1 dia malah turun. Oh iya, turunnya banyak loh ya Pak, jeblok ya. Dan dilanjut pada waktu pengumuman press conference ya. Dilanjut dengan press conference. Jadi memang pada waktu itu market Amerika bukan merespon positif karena kenaikan suku bunga, tapi mereka lebih takut terhadap kemungkinan inflasinya. Oh, kok bisa ya Pak ya? Market. Ya. Itu tidak bisa 100% predictable. Berarti itu yang 15%-nya itu ya. Nah, sentimen. Orang lebih takut terhadap masalah inflasi. Orang lebih takut masalah inflasi. Kemudian baru dia rebound pada waktu hari berikutnya. Hari Jumatnya. Jumat paginya kita Jumat paginya. Coba lihat tadi yang grafik daily. Balik ke tadi. Sebelumnya lagi yang grafik. Lagi. Grafik daily. Ini sama-sama tanggal 5 ya berarti setelah merah cukup panjang. Keempat dari sebelah kanan, hari Jumatnya langsung rebound naik ke atas. Tapi sebetulnya juga nggak ada salahnya Pak, karena kan paling nggak dengan tahunnya model indeks ini kan ke arah rebound. Jadi turunnya cuma sesaat aja sebetulnya ya. Pada waktu kalau kita punya duit cukup besar, kita punya knowledge-nya, kita tahu strateginya, kita biarpun pada waktu itu kita kadung buy, kita berani hold. Makanya balik ke tadi rule pertama, kekuatan dana itu penting. Yang kedua skill-nya. Ya, skill dan yang ketiga juga strategi tradingnya. Betul ya Pak ya. Tetapi lebih dari 3 hal itu, yang paling penting seharusnya Pak Teguh, itu satu. Apa Pak? Emosi. Oh oke. Jadi yang kita hadapi pada waktu trading, bukan market saja, yang kita hadapi adalah diri kita sendiri. Maksudnya emosi gimana Pak? Emosi gimana? Gini, ada 2 kondisi. Ya. Orang selalu benar, dia buy naik, sell turun. Ada orang yang selalu salah. Nah ini yang selalu salah. Buy turun, sell naik. Buy turun, di cut loss, naik. Dia kemudian nututi buy, turun lagi lah kan seperti itu. Emosi itu Pak memang. Mana yang baik menurut Pak Teguh? Yang selalu benar atau yang selalu salah? Ya selalu benar kok Pak. Enggak juga. Oh enggak juga ya? Selalu benar nanti buat orang overconfident. Secara jangka panjang dia nantinya akan mau memerintah market sesuai dia. Awalnya, oh ini buy, oke. Ini mau naik, oke buy. Oh ini turun, oh ini sell. Setelah itu kemudian dia nantinya kalau overconfident, buy, kudu naik. Sell kudu turun, ini tidak baik. Jadi harus ngikuti caranya dia, harus ngikut kemauan dia. Betul. Ini. Makanya kan tidak benar. Padahal kita kan cuma follow. Betul. Seperti itu. Terus kemudian satu lagi, kalau kita ngelihat bahwa kenaikan indeks dolar juga tergantung dari, coba kita lihat data lagi. Sebelumnya lagi, oke. Inggris pun sama.
Jadi ini seluruh dunia ini rame-rame menaikkan suku bunga karena inflasi. Berarti pada waktu Inggris naikkan suku bunga, US-nya pasti akan turun toh Pak? Ya, seperti itu. Jadi Inggris waktu itu dia naikkan suku bunga. Kalau kita lihat MPC itu kayak FOMC-nya, Official Bank Rate Votes. Jadi ada 9 anggota FOMC. Sebelumnya 8 naik, turun 1, yang 1 tetap. Naik turun tetap, forecast-nya 8. Actualnya bagus sekali, 9-9-nya setuju untuk dinaikkan. Kemudian dia dari 0,75 naik ke 1%, 25 basis point. Lumayan itu tinggi itu Pak ya. Terus kemudian menyusul dengan hari berikutnya Jumat. Jumat yang ini berikutnya. Oh next ya, next slide. Next slide. Nah ini. Sebelumnya lagi. Satu lagi. Oke, sebelum, sorry, maaf. Oke. Sorry. Oke. Ini oke. Ya. Hari Jumat dalam minggu pertama itu selalu ada data juga yang ditunggu-tunggu oleh non-farm payroll. Non-farm payroll, betul. Payroll itu berarti yang dibayarin sama ini ya, jadi, sektor swasta membayari karyawan-karyawan ya? Bukan, lebih ke arah berapa besar lapangan kerja yang disediakan yang bertambah bulan lalu. Jadi ini report bulanan. Ya. Semakin jumlahnya besar menunjukkan bahwa prospek pemulihan ekonomi ini semakin baik. Seperti itu. Non-farm payroll gimana ini Pak? Non-farm payroll-nya itu adalah yang kedua, non-farm employment change. Dari harga yang direvisi 428.000, forecast-nya turun, ternyata naik 428. Berarti bagus dong. Jadi yang dilihat adalah dibandingkan dengan forecast-nya Pak Teguh, bukan dengan previous-nya. Iya. Tetapi saat yang sama, average hourly earning, tingkat rata-rata upah per jam itu turun. Yang mana tingkat upah per jam? Average hourly earning yang paling atas. Dari previous 0,5%, forecast-nya 0,4, ternyata actual-nya turun 0,3%. Kemudian employment rate, atau tingkat pengupahan, tingkat pengangguran unemployment rate dari 3,6% diperkirakan turun, ternyata enggak tetap. Jadi kalau kita bicara ini ada 3 data penting yang keluar, ini tarik-tarian. Unemployment rate, NFP-nya bagus, tapi average hourly earning AHE dengan unemployment rate-nya jelek. Tapi market kita lihat Jumat kemarin dibalik naik ke atas, indeks dolar naik. Betul. Hari ini sentimen jalan lagi. Putin bilang bahwa dia akan mengadakan pawai kemenangan tentang Ukraina dan dia mengancam Finlandia dengan Swedia untuk tidak ikut-ikut pasukan NATO bantu Ukraina. Betul. Bahkan dia mengancam akan memakai kekuatan nuklir. Panik dong ini. Membuat dolar naik lagi. Ya berarti kan panik ini marketnya lagi. Betul. Kalau bisa dilihat, tadi ada nggak ya? Coba lihat grafiknya tadi, 15 menitan adakah tidak? Ada. Yang putih hitam ya Pak ya? Yang putih. Grafik putih hitam ya? Ini kan ya? Oh enggak, ini Jumat Sabtu. Kamis Jumat, enggak, ada. Oke. Jadi seperti itu. Jadi memang kita melihat bahwa kadang-kadang market mengecoh. Tetapi kalau kita ngelihat pada waktu awal mulai turun panjang ini, 103,26, turunnya hanya sampai 102,40-an. Sebetulnya nggak terlalu banyak ya? Atau banyak termasuk ini Pak turunnya? 80 poin aja, nggak terlalu banyak. Nggak banyak kan Nggak terlalu banyak. Jadi kalau orang memang punya strategi trading yang bagus, berani average, dananya banyak, kuat, nggak masalah. Toh balik lagi bicara. Jadi sekali lagi kita bicara masalah kekuatan dana, kita bicara masalah strategi trading sama skill, sama fundamental, emosi. Itu. Nah, itu cara yang susah untuk trading. Cara gampangnya Pak? Ada cara gampangnya? Nggak ada. Adanya cara yang simple. Saya pikir ada cara gampangnya. Cara yang simple Pak. Oke, cara simpelnya gitu. Cara simple. Jadi ini pun tetap saya tetap menyarankan. Jadi yang paling ideal seharusnya yang berdasarkan undang-undang trading rule dan agreement bahwa yang trading adalah nasabahnya sendiri. Betul. Jadi nasabah harus punya waktu, harus punya skill, harus punya knowledge seperti itu. Orang kerja kan susah Pak. Nah, ada cara yang simple sebagai solusi. Gimana cara simpelnya Pak? Cari master trader.
Maksudnya master trader gimana Pak? Orang yang sudah punya track record bagus, hasilnya bagus, paling tidak 2-3 tahun ke belakang, real account, dan dia mau membantu mentradingkan. Mana ada Pak? Ada banyak. Kepengen tahu infonya? Nanti bisa kontak kami. Okay. Jadi kami punya master trader. Kami juga punya. Maksudnya di perusahaannya Bapak ini ada? Betul, ada beberapa kami kerjasama dengan master trader. Mereka akan mensarankan kira-kira market mau ke arah kemana gitu ya? Bukan, mereka langsung manage account. Manage Jadi account. untuk orang-orang yang tidak mau repot mempelajari itu tadi semua. Terus kemudian mereka tidak punya cukup waktu untuk memantau sendiri. Tidak punya cukup waktu untuk belajar mulai dari nol. Cara simpelnya adalah coba cari master trader atau cari robot trading yang terbukti bagus. Tapi kan robot trading sekarang lagi bermasalah Pak. Yang bermasalah kemarin robot-robotan trading. Seakan-akan robot trading padahal cuman abal-abal. Tapi kan akhirnya image-nya jadi jelek kalau sudah ada memang kata-kata robot trader. Betul, tetapi tugas kami sekarang untuk mensosialisasikan bahwa semestinya robot trading betulan itu ada. Yang menghasilkan profit itu ada. Memang ada itu ya berarti Pak. Yang gratis juga ada, yang berbayar ada. Kepengen tahu lebih banyak, kontak kami di PT Soge Futures Surabaya. Ini kantor kami di Jakarta Pusat, bisa dihubungi, bisa juga menghubungi kami di Surabaya. Kantor kami di Jalan Polisi Istimewa nomor 21. Persis sebelumnya Hoka-Hoka Bento. Iya. Oke, jadi memang ada robot trader ya Pak. Betul. Daripada pusing-pusing juga di master trader kan diminta jasa. Itu ada fee-nya Pak kalau master trader? Tergantung negosiasi. Jadi biasanya kalau manage account seperti itu biasanya sharing profit biasanya. Oke. Terus yang satu hal ini Pak, yang saya juga karena kan selain yang abal-abal itu ya, yang setahun ini kita rasakan yang abal-abal binomo segala macam ya. Sebelumnya kan juga ada kasus berita bahwa main forex uangnya tambah habis. Nah ini yang bikin habis itu apanya Pak? Beneran atau gimana? Jadi dia bukan ikut yang abal-abal loh Pak, katanya juga yang trading betulan. Ya. Tapi bisa sampai habis gimana Pak? Ini, Pak? Ya karena dia salah posisi trading, kurang knowledge. Bisa juga karena dananya kurang. Ini mindset yang harus diperbaiki. Nah, contoh Pak, kita kalau sekarang ini ya, modal 100 juta, kita mainkan gitu ya. Ternyata waktu itu dari US, kan pasti startnya dari US ya Pak. US kita pegangkan ke euro. Begitu market drop, berarti kan tetap harusnya kan kita pegang euro tau. Nah kan nggak mungkin sampai nol loh Pak. Bisa juga kalau ketariknya cukup panjang. Nah itu gimana Pak? Tergantung volume transaksinya. Jadi ada sistem leverage. Nah, soalnya kan kalau kita di perbankan, di perbankan kan mengertinya bahwa kalau ke convert ke euro ya kamu pegang fisiknya euro. Nah itu. Tetapi nilai realnya kalau jatuh kan tetap turun pada waktu ditukar. Ya kalau mau tukar di US kan nggak bisa. Tapi kan taruh jumlah euronya kan muncul loh Pak. Betul. Tetapi kan nilai realnya semestinya kan juga ikut turun. Benar. Cuman memang kalau nilai fisik nggak mungkin habis. Iya. Di tempat kami memang ini bagus di satu sisi tapi juga bisa menjadi bumerang. Yaitu sistem leverage. Leverage ini apa Pak? Pengungkit. Jadi sistem leverage. Jadi biasanya untuk trading ini 1:100, 1:200 untuk perusahaan-perusahaan yang legal, yang terregulasi di Bapepti. Jadi seharusnya kalau trading forex itu satu lot transaksi itu nilainya 100.000 US. Seharusnya. Satu lot 100.000 benar. Kalau kita bicara masalah fixed rate 10.000 1 US dollar itu berarti 1 miliar. Iya. Kalau kita bicara floating rate berarti sekarang sekitar 1,45 miliar. Nggak banyak orang di Indonesia yang bisa trading satu lot dengan harga segitu. Orang itu bikin sistem pengungkit, sistem leverage. Sehingga jaminan untuk satu lot transaksi 1:100 itu yang harusnya 100.000 US 1 miliar itu hanya $1.000 atau 10 juta. Nah, kalau misalnya dia nasabahnya itu punya dana 100 juta, dia trading bisa sekaligus 10 lot. Kalau dia tidak tahu cara menempatkan posisi pada waktu dia salah atau pada waktu dia averaging, dana itu bisa ketarik habis. Karena ketarik. Dia bisa dengan sistem leverage, kalau posisinya betul dia bisa dapat untung besar cepat. Kalau pada waktu dia keliru posisinya, dia bisa ketarik juga dengan cepat. Berkurangnya dana. Saya masih belum paham Pak, saya masih belum paham masalah leverage ini Pak. Leverage ini kok bisa hilangnya kenapa ya Pak ya? Jadi ini saya nggak ngertinya kok bisa hilangnya kenapa ini Pak?
hilangnya dananya. Jadi dalam arti bisa sampai nol gitu ya, zero, bahkan sampai minus tuh. Biasanya beberapa yang harus disuntik lagi atau gimana ini ya? Biasanya kalau di tempat kami ada yang namanya AutoCAD itu antara 10 sampai 30% tergantung dari perusahaan ya. Kalau di tempat kami di 10% equity. Jadi gini, kalau kita bicara masalah gampangnya euro atau pound sterling, pound sterling. Pound sterling itu pada waktu 2007-2008 itu pernah jatuh dari 2,1 menjadi 1,35. Ya. Kalau kita lihat coba running tadi. Running yang running. Sekarang di 1,2281 GBP. Waktu itu 2007-2008 pada waktu subprime crisis di Amerika itu dari 2,1 turun ke 1,35. Iya. 2,1, 1,35, 65, 7.500 poin. Iya. 1 poinnya itu $10. 1 poin berapa? $10. Oke. Padahal tadi itu $7.500. Iya. Jadi kalau duit kita kurang dari 75.000 US, kita pasang buy di atas. Iya. Lewat 1,35 duit kita habis. Oh, itu hitungannya ya habisnya di sana. Karena ketarik market posisi yang berlawanan. Oke. Lah itu kalau 750 juta kita punya duit, masih diperkirakan lebih dari 750 juta, kita masih selamat dari 2,1 sampai 1,35 dalam beberapa bulan. Tetapi kalau duit kita cuma 100 juta, belum lagi kalau orang merasa dalam 100 poin, 200 poin, kemudian dia average buy lagi. Iya. Selesai. Berarti ini ya Pak, berarti kalau secara nggak langsung trading forex ini harus berani cut loss ya kalau harus berani cut loss. Harus ada strategi. Kalau nggak di cut loss dibiarkan ya nggak terima, beda sama saham ya Pak ya. Kalau saham kan masih terima lot-lotannya ini ya berarti ya. Saham mungkin lebih ke arah lebih ke arah bukan lot ya. Lebih ke arah mungkin kalau dia pegang biarpun nilai turun, mungkin pada waktu dia ada rapat umum pemegang saham bisa dapat dividen misalnya. Enggak, bukan masih kita tetap pegang punya 10 lot, masih 10 lot saham apa. Tapi kalau ini berarti kan kena nilainya ini yang berarti hilangnya. Tapi kalau kita bicara masalah saham fisik Pak Teguh, Bumi Resources. Iya. Itu pernah 8.400 sekian. Iya, benar. Sekarang kurang dari 100. Iya. Nilai realnya kita masih megang, tapi nilai realnya juga jatuh lebih dari 90%. Sama aja kan? Iya. Apakah saham fisik nggak bisa turun? Bisa tetap. Iya. Jadi sama aja. Cuman memang gini, kita bicara masalah trading forex, ini adalah high risk, high return. Memang high risk, high return. Ya jelas. Jadi kalau misalnya memang tidak siap dengan high risk, high return, jangan sekali-sekali masuk ke bisnis ini. Iya. Tidak tahu bisnisnya, tidak paham skillnya, hanya punya duit besar, kemudian terburu nafsu, jangan. Ya. Karena di tempat kami ada yang namanya beginner luck. Orang merasa cukup belajar, padahal baru beberapa minggu melihat market, kemudian merasa sok tahu, trading dipaksakan, terus kemudian habis. Padahal awal-awal menang, beginner luck seperti itu. Jadi habisnya ya karena nilai tukarnya itu ya terlalu turun ya. Terlalu turun. Nah, tapi kalau mereka berani cut loss paling enggak masih ada. Masih ada, makanya strategi trading ini sangat penting. Oleh karena tadi Pak Teguh, dari awal saya bilang, apakah trading di bidang perdagangan berjangka komoditi ini mudah? Tidak. Trading ini susah. Kalau gampang kita sendiri juga repot. Mau jalan-jalan ke luar negeri tidak bisa, mau makan enak tidak bisa. Semua pada trading kan begitu. Oke. Cukup penjelasannya ini Pak, berarti luar biasa. Tetapi apakah trading ini dimungkinkan untuk menang? Tetap bisa. Tetap bisa. Itu. Karena ini bukan abal-abal ya Pak ya. Bukan abal-abal. Dan memang pergerakan indeksnya sesuai sama sedunia ini Pak ya. Tetap sedunia. Oke, sip. Ini sudah cukup lama ini Pak. Baru akhirnya mengetahui hilangnya kemana ya karena ketarik itu. Berlawanan arah dengan market. Bener. Istilahnya kemakan oleh market. Iya. Ya itu yang kadang kan nasabah banyak yang nggak tahu Pak. Betul. Taunya langsung begitu, uangku hilang. Kenapa hilang? Nah, itu benar. Seharusnya memang tugas dari orang yang memperkenalkan dari perusahaan itu untuk menjelaskan resikonya, menjelaskan hitungannya, selalu mendampingi. Oke, sip, mantep. Oke, thank you banyak ya Pak David ya. Siap. Nanti next kita akan bahas tentang perdagangan lain lagi. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe channel kami. Oke, see you.